Ada yang berteori, ya, ada yang berteori bahwa diloloskannya beberapa partai baru ini itu ada kaitannya untuk menggembosi partai-partai tertentu atau berebut masa dengan partai-partai tertentu. Misalnya Gelora. Gelora itu kan sempalan dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi orang banyak berteori nanti Partai Keadilan Sejahtera akan turun drastis karena sebagian dari pendukungnya, sebagian dari masanya, konstituennya diambil alih oleh Partai Gelora. Begitu juga dengan keberadaan Partai Kebangkitan Nusantara. Karena ini partai besutannya Anas Urbaningrum, dianggap ini adalah untuk jadi kompetitornya Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang sudah masuk ke episode ke-81. Saya minta maaf ya, hari Jumat kemarin kita tidak ada taping. Dan Selasa kemarin juga nggak ada taping karena kesibukannya nggak bisa diajak kompromi kemarin. Jadi terpaksa tapingnya hari ini ya, hari Rabu. Hari ini saya ingin membahas sebuah tema tentang peluang partai-partai baru untuk pemilu 2024 nanti. Jadi minggu lalu kan sudah diumumkan ya, KPU sudah mengumumkan partai-partai yang lolos verifikasi faktual. Jadi setelah ada 18 partai yang lulus verifikasi administrasi, ternyata kemudian yang lolos verifikasi faktual hanya 17 partai. Dan ada satu partai yang tidak lolos dan sekarang lagi menggugat ke KPU, namanya Partai Umat. Partai besutannya Pak Amin Rais ya. Nah, di antara partai-partai yang sudah dinyatakan lolos dan ngambil nomor urut kemarin, sudah penentuan nomor urut juga minggu kemarin itu ada 3 partai baru. Ada 3 partai baru yaitu Partai Buruh, Partai Gelora, partainya Anies Mata dan Bang Fahri Hamzah, kemudian ada Partai Kebangkitan Nusantara. Ini partainya para loyalis Anas Urbaningrum. Ada yang berteori, ya, ada yang berteori bahwa diloloskannya beberapa partai baru ini itu ada kaitannya untuk menggembosi partai-partai tertentu atau berebut masa dengan partai-partai tertentu. Misalnya Gelora. Gelora itu kan sempalan dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi orang banyak berteori nanti Partai Keadilan Sejahtera akan turun drastis karena sebagian dari pendukungnya, sebagian dari masanya, konstituennya diambil alih oleh Partai Gelora. Begitu juga dengan keberadaan Partai Kebangkitan Nusantara. Karena ini partai besutannya Anas Urbaningrum, dianggap ini adalah untuk jadi kompetitornya Partai Demokrat, partainya PSB, karena dulu kan Anas Urbaningrum adalah ketua umum Partai Demokrat dan sebagian yang tampak di permukaan tokoh-tokoh dari Partai Kebangkitan Nusantara memang mantan-mantan pengurus Partai Demokrat. Ketua umumnya sekarang Gede Pasek Suardika itu juga mantan pengurus Partai Demokrat. Nah, bagaimana peluang partai-partai baru ini? Apakah partai-partai baru ini akan bisa bersaing dalam percaturan Pileg 2024? Nah, di sini saya sih sebenarnya berkeyakinan bahwa partai-partai yang ada sekarang, yang ada di parlemen sekarang, 9 partai yang ada di parlemen sekarang itu sekitar 8 partai itu suaranya sudah lumayan solid lah, ya. Sudah lumayan mapan lah suara-suara mereka. Jadi mereka itu kira-kira basisnya sudah kebentuk. Basisnya kebentuk baik karena memang sudah lama ikut pemilihan legislatif, maupun ada yang baru kayak Nasdem, tapi menurut saya basisnya juga sudah lumayan terbentuk. Jadi sebenarnya sulit buat membayangkan partai-partai baru bisa berkompetisi masuk ke dalam parlemen di 2024 nanti. Ada dua pertimbangan. Pertimbangan pertama, karena memang parliamentary threshold kita cukup tinggi, 4%. Nah, dengan pelaksanaan parliamentary threshold 4% ini sejak tahun 2019 itu ada satu partai yang terdegradasi. Partai yang terdegradasi waktu itu adalah Hanura. Ya, ada Hanura yang terdegradasi, tapi nggak ada partai lain yang masuk menggantikan Hanura, nggak ada. Jadi dari 10 partai parlemen tinggal berkurang menjadi 9 partai parlemen di tahun 2019. Jadi tahun 2014 ada 10 partai parlemen, tahun 2019 tinggal 9 partai parlemen. Jadi ketika misalnya Hanura terdegradasi, nggak ada partai baru yang nyodok ke atas. Di promosi itu nggak ada.
Jadi nggak ada, jadi tinggal 9 partai parlemen. Karena memang syaratnya tuh syarat yang cukup berat, karena 4% itu ya hanya partai-partai yang melewati 4% yang bisa duduk di DPR RI kan. Nah, untuk 2019 tuh ada partai yang agak-agak tipis tuh. Agak-agak hampir menyentuh zona degradasi. Namanya Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini pada tahun 2019 perolehannya hanya sekitar 4,5%. Jadi dikit lagi tuh kena degradasi tuh. Tapi kalaupun P3 terkena degradasi nanti misalnya tahun 2024 misalnya terlempar dari divisi utama, belum tentu ada partai-partai lain yang juga bisa nyodok masuk ke dalam parlemen karena syarat yang tadi itu. Nah, faktor kedua yang menyebabkan itu adalah penyumbang suara partai itu kan bukan capres, tapi caleg. Nah, kemampuan partai-partai untuk mendapatkan caleg, memenuhi kuota caleg yang lebih dari 20.000 itu sangat berperan penting dalam menentukan apakah partai ini akan lolos parliamentary threshold atau tidak. Nah, sekarang kan kita fair aja. Kalau ada partai lama yang mapan nyari caleg dengan partai yang baru nyari caleg, itu kan lebih mudah partai lama yang mapan. Karena orang-orang yang mau jadi caleg kan juga berpikir, kalau saya maju lewat partai baru kira-kira saya terpilih nggak? Lolos nggak? Tapi kalau saya maju lewat partai yang sudah mapan, ya peluangnya untuk terpilih kan jauh lebih besar. Jadi akan begitu pertimbangan orang. Jadi saya yakin juga partai-partai baru, jangankan partai baru, partai lama aja, partai yang sudah pernah ikut tahun 2019 tapi nggak lolos parliamentary threshold, misalnya kayak Perindo, PSI, Partai Garuda gitu misalnya, itu kan partai-partai lama yang, atau Partai Hanura bahkan, yang nggak duduk di DPR RI tahun 2019, itu hari ini pasti sulit mencari caleg. Mereka untuk mencari 10.000 caleg aja itu pasti susah. Mencari 50% dari kuota caleg yang 20 ribuan itu pasti mereka sulit. Jadi kalau partai mereka hanya bisa sanggup mencari 10.000 caleg, atau bahkan kurang dari 10.000 caleg, misalnya cuma 5.000 caleg, 7.000 caleg, itu pasti sulit untuk menembus parliamentary threshold. Dalam beberapa waktu lalu saya sudah pernah jelaskan bahwa mesin suara partai itu adalah caleg. Jadi misalnya begini, kalau partai mampu memenuhi kuota 20.000 caleg dan satu caleg dibebani suara 1.000 saja, maka partai itu bisa mendapatkan 20 juta suara. Kalau satu caleg dibebani suara 1.500 saja mencari suara dukungan, maka satu partai itu bisa mendapatkan 30 juta suara. Itu kalau partai mampu memenuhi kuota 20.000 caleg. Tapi kalau partai-partai baru, bahkan partai-partai yang sudah lama tapi tidak duduk di DPR RI, itu nyari caleg sekarang itu pasti susah. Jadi kalau cuma 3.000 calegnya dan masing-masing hanya dapat misalnya 1.000 suara gitu rata-rata, satu caleg ya cuma 3 juta suara dia. Kalau cuma 4.000 calegnya dan masing-masing dipukul rata itu hanya 1.000 suara, itu cuma 4 juta suaranya. Jadi pasti sulit untuk bersaing dengan partai-partai yang sudah mapan. Partai-partai yang memang sudah mampu untuk mendapatkan caleg dengan lebih mudah. Partai yang mampu memenuhi kuota caleg 20.000 tadi. Itu kalau 1.000. Kalau rata-rata cuma 100 atau 200 dia punya 3.000 caleg, itu kan cuma 600.000 suaranya. Ya, kalau dia cuma 4.000 caleg tapi rata-rata calegnya cuma mampu dapatkan 200 suara, ya cuma 800.000 suaranya. Jadi nggak mungkin masuk ke dalam parlemen. Jadi itu sebenarnya. Jadi kalau saya menduga memang, walaupun ini tidak bermaksud untuk mematahkan semangat partai-partai baru ya, tapi harus diakui bahwa partai-partai yang sudah mapan itu lebih mudah mencari caleg. PKS misalnya dibandingkan Gelora, tentu PKS akan lebih mudah untuk mendapatkan caleg. Jadi kalau diadu nih, saya misalnya ditawari satu PKS yang nawari saya, satu Gelora yang nawari saya sebagai caleg, saya pasti pilih PKS. Karena lebih ada jaminan untuk bisa masuk parlemen. Atau misalnya Partai Demokrat nih. Partai Demokrat nawarkan saya caleg, kemudian Partai Kebangkitan Nusantara yang menawarkan saya caleg, saya pasti lebih pilih Partai Demokrat. Begitu juga misalnya partai-partai non parlemen yang sudah lama misalnya. Misalnya Perindo nawarkan saya caleg. Tapi kemudian ada Nasdem yang nawarkan saya caleg. Ini kan Perindo anaknya Nasdem kan. Ada Perindo yang nawarkan saya caleg sama Nasdem yang nawarkan saya caleg, itu pasti saya mikirnya lebih condong ke Nasdem. Sebab dalam hal ini Nasdem jauh lebih mapan dan jauh lebih pasti untuk bisa menembus parliamentary threshold. Jadi menurut saya memang agak sulit perjuangan
partai-partai baru ya untuk bisa bersaing dengan partai-partai yang sudah mapan di parlemen. Bahkan tidak hanya partai-partai baru, partai-partai lama tapi partai non parlemen itu juga sulit untuk menyodok zona promosi. Jadi kalaupun nanti misalnya kalau ada P3 terlempar dari divisi utama masuk degradasi sebagai partai non parlemen, belum tentu ada partai di bawahnya yang dipromosi untuk menjadi partai parlemen. Bisa jadi nanti partai yang ada di parlemen hanya 8 bukan 9. Lalu ada memang kemarin itu beberapa pollster yang mengumumkan hasil bahwa misalnya partai-partai parlemen seperti PAN ya, seperti Nasdem itu terancam terdegradasi ya, karena perolehannya hanya 1,7% ya, cuman 2, sekian persen, 3%, dan kalah dari Perindo katanya. Perindo sudah mendapatkan suara 4,7%. Lagi-lagi saya mau katakan bahwa survei hanya bisa memotret pemilihan legislatif dalam sistem proporsional tertutup. Dalam sistem proporsional tertutup itu hanya nama partai yang disodorkan. Kalau hanya nama partai yang disodorkan tanpa ada pilihan nama caleg, mungkin hasilnya akan seperti itu. Tapi kalau proporsional terbuka, ada caleg yang bekerja. Ya, kalau sudah caleg yang bekerja, maka hasil survei itu bisa berbeda jauh. Ini kenapa hasil-hasil survei tentang pemilihan legislatif itu biasanya akan banyak bedanya dengan kenyataannya pada hari H, berbeda dengan Pilpres. Kayak misalnya PDIP itu selalu disurvei 25-26%, tapi nanti ujungnya hanya sekitar 18-19%. Misalnya Nasdem surveinya hanya 4 atau 3%, tapi nanti realnya dia bisa mencapai 9%. PAN mungkin dalam survei hanya 1,72%, tapi realnya dia bisa 6 atau 7%. Apa yang menyebabkan itu? Karena itu caleg. Kemampuan mereka untuk merekrut caleg. Misalnya Perindo ditanding dengan PAN dalam kemampuan merekrut caleg, saya yakin PAN yang menang. Saya yakin PAN akan jauh lebih banyak jumlah calegnya se-Indonesia dibandingkan Perindo. Nah, kalau sudah bekerja caleg seperti itu, pada hari hanya nanti suara PAN akan jauh di atas Perindo. Jadi begitu kira-kira konstelasinya kalau kita membaca hasil survei. Perlu ada disclaimer dari pollster bahwa perolehan survei tentang pemilihan legislatif partai-partai yang 17 itu dalam konteks proporsional tertutup, nggak ada caleg yang kerja. Jadi hanya nama partai saja yang disodorkan. Tapi dalam kenyataannya nanti, dalam pileg nanti, yang bekerja mencari suara untuk partai itu adalah para caleg. Jadi kalau calegnya lebih banyak, ya lebih bisa memenuhi kuota 20.000 caleg itu, maka kemungkinan besar dia akan lolos parliamentary threshold dan duduk di DPR RI. Jadi tapi kalau yang tidak mampu, hanya 50% kuotanya yang bisa dipenuhi, calegnya cuma 10.000, calegnya cuma 8.000, cuma 5.000, itu kemungkinan kecil untuk bisa lolos ke dalam parlemen. Dan itu yang mungkin akan dialami oleh partai-partai non parlemen yang ada sekarang atau partai-partai baru. Tapi ya kita lihatlah nanti perjuangan orang-orang ini, orang-orang politik ini. Saya tidak ingin mematahkan semangat mereka, tapi saya mau kasih tahu bahwa perjuangan mereka nggak gampang. Karena suara partai-partai yang ada di parlemen sekarang sudah terbilang mapan. Kalaupun ada partai yang agak-agak terancam, menurut saya hanya P3. Tapi kalaupun P3 nanti terlempar dari divisi utama, terdegradasi, belum tentu ada partai di bawahnya yang dipromosikan. Ini nggak kayak liga sepak bola ini. Kalau ada yang terdegradasi, ada yang dipromosi, ini bisa saja terdegradasi, kemudian partai di parlemennya berkurang menjadi 8. Gitu saja mungkin bisa kita bahas ya. Dan saya akan tutup siaran mikrofon Hasan Nasbi ini dengan tagline: mencari pemimpin itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan selera. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.